Dan untuk mengelaborasinya telah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom dengan Komisioner KPAI Jasra Putra. Selamat pagi menuju siang Pak Jasra. Apa kabar Pak? Selamat pagi Mbak Fani dan Mbak Sarah ya. Alhamdulillah sehat Mbak. Iya. Nah, Pak Jasra, ini baru saja di informasi sebelumnya juga kita sudah saksikan bersama Menteri Kesehatan Senin kemarin menegaskan bahwa sekolah tatap muka ini digelar secara terbatas dengan maksimal 25% jumlah murid, di mana dilaksanakan dalam 2 kali sepekan dan 2 jam setiap pertemuan. Kalau dari KPAI, Pak Jasra, ini bagaimana menanggapi batasan-batasannya? Iya, jadi kita sudah melakukan pengawasan ya Mhm, di beberapa provinsi DKI Jakarta, Jabar, Banten, Jateng, Jatim, Kepri dan Kalimantan Barat ya. mhm, Ada 42 sekolah yang kita awasi mhm. terkait setidaknya 5 siap yang kita ukur. Pertama kesiapan pemerintah daerah, kesiapan sekolah, kesiapan guru, kemudian kesiapan orang tua dan jangan lupa adalah kesiapan anak itu sendiri. Ya. Nah, oleh sebab itu tentu ketika ini kan kita lihat kebijakan terus berubah ya. Ini kan informasi terbaru soal opsi kebijakan di bulan Juli yang 25% hanya 2 jam dan 2 hari. Saya kira ini satu pertimbangan. Tapi pertimbangan lain adalah jangan lupa juga melihat kasus di daerah itu atau positif Mmm, rate-nya. mmm, Karena kasus di angka 10% ya ini tentu akan membahayakan bagi anak kita. Karena sekali lagi dalam semua kebijakan itu jangan lupa hak sehat, hak hidup anak menjadi pertimbangan kita semua. mmm. Walaupun hak pendidikan bagian juga yang tidak terlepaskan. Namun kan caranya kan bisa blended ya. Di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita kan sudah diatur lama, di mana ada pembelajaran jarak jauh, ada pembelajaran tatap muka. Nah, saya kira uji coba yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan hasil pengawasan kita itu kan hampir 80% sebetulnya sekolah sudah siap ya Ya. dari yang kita datangi gitu ya. Namun terkait protokol kesehatan ini kan perlu diingatkan terus-menerus kepada anak-anak kita. Karena sekali lagi kan yang menjalankan kebijakan ini kan adalah anak-anak kita. Mmm, Bagaimana misalnya anak-anak kita bisa membudayakan pakai masker secara terus-menerus, bagaimana masker itu tidak boleh dia lepaskan. Nah, ini kan mhm. harus dunia pendidikan harus mengedukasi mereka, mengajak mereka dan bahkan anak-anak diajak bikin gambar masker yang menarik bagi dia. Nah, saya kira ini bentuk dunia pendidikan mengedukasi agar dia sadar dengan situasi lingkungan yang sedang COVID ini gitu, Mbak. Ya, oke. Lalu berarti Pak Jasra, dengan angka kasus yang masih tinggi ini, menurut KPAI sendiri, apakah ini eee, jika sekolah tatap muka ini digelar itu, apakah sudah ideal nih 25% dari keterisian, kelas? Ya, kalau rekomendasi kita itu kan ada 14 rekomendasi ya hasil Ya. pengawasan tuh. Di antaranya itu ada misalnya anak-anak yang usia 1 sampai kelas 3 SD itu kan cukup di rumah saja, Mmm, termasuk juga PAUD. mhm. Nah, namun kebijakan yang disampaikan oleh Pak Presiden ini kan semuanya kan buka nih layanan ini gitu. Ya. Nah, tentu ini menjadi tantangan bagi kita Mhm. bagaimana 5 siap tadi gitu ya. Nah, jangan sampai nanti kebijakan ini kita paksakan sementara sekolah tidak siap, kemudian anak-anak tidak siap, keluarga tidak siap. Mmm, Nah, namun kita bersyukur juga setiap kebijakan ini mulai dari SKB 4 Menteri, mhm. pedoman-pedoman yang dilahirkan, tetap ada orang tua menjadi kunci penting apakah anaknya itu diantar ke sekolah atau tidak. Nah, saya kira ini mapping ini harus dilakukan oleh sekolah sehingga persentase yang dihitung tadi itu kan memang betul-betul misalnya anak yang tidak siap di rumahnya mungkin ada komorbid dan seterusnya misalnya. Mmm, Nah, oleh sebab itu tentu kita beri kesempatan untuk pembelajaran jarak jauh gitu ya. Tapi yang orang tuanya tidak ada masalah kesehatan, kemudian anaknya juga tidak ada masalah dari sisi kesehatan, saya kira kan bisa diantarkan ke sekolah. Namun sekali lagi ini saya kira uji coba yang sudah dilakukan oleh sebagian sekolah di Indonesia ini kan harus di-sharing ya, ya. Mhm. best practice yang katakanlah bagaimana penerapan protokol kesehatannya, bagaimana Mmm, anak terus mengingat ya ketika berada di sekolah tidak boleh lepas masker, terus mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak gitu ya. ya. Dan oleh sebab itu tentu infrastruktur ini kan harus kita siapkan, SOP-nya harus kita praktekkan dan dijalankan sebaik-baik mungkin. Sehingga kita dan dunia pendidikan tidak penyumbang klaster pendidikan yang menjadi kekhawatiran kita gitu ya. Mmm, Kalau dunia pendidikan menjadi penyumbang klaster COVID ya saya kira
tenaga kesehatan kita tentu layanan kesehatan kita tentu mengalami kewalahan menangani situasi ini gitu, Pak. Ya, apalagi kalau kita berbicara mengenai angka kasus COVID-19 begitu Pak, ada daerah-daerah yang memang masih mengalami lonjakan yang Betul. cukup signifikan. Kalau tadi sebelumnya kita membahas di Bangkalan begitu, ada rekan kita yang di sana melaporkan bahwa di sana memang wah cukup tinggi sekali, dan kita tahu juga di daerah Kudus misalnya di Jawa Tengah ini menjadi satu-satunya zona merah begitu bahkan di Jawa Tengah dengan angka kasus positif COVID-19 yang semakin tinggi. Lalu bagaimana nih Anda melihat kesiapan daerah-daerah untuk kembali membuka begitu sekolah-sekolah dalam kapasitas batas 25%? Apakah ini memang bisa diterapkan di semua daerah atau seperti apa ini, Pak? Iya, saya kira kan kebijakannya kan harus spesifik ya, karena masing-masing daerah ini kan status COVID-nya kan berbeda-beda. Ya. Nah, kalau dalam apa yang sampai arah presiden ini kan semuanya merata saya lihat gitu ya. Nah, oleh sebab itu tentu dengan sisa waktu yang sampai bulan Juli ini, saya kira daerah harus jujur dengan data-data yang ada, orang tua juga harus jujur, ya mappingnya harus dilakukan, sehingga yang 25% ini betul-betul anak-anak yang memang sehat gitu ya, anak-anak yang mau untuk datang ke sekolah gitu ya, kemudian di samping itu juga ada izin orang tua. Ya jangan sampai nanti ada anaknya sakit kemudian dipaksakan gitu, sekolahnya tidak tahu gitu, kemudian dari situ muncullah infeksi COVID-nya gitu ya. Nah, saya kira ini dengan waktu yang tersisa bulan Juli ini ada lebih kurang 1 bulan ini, mudah-mudahan Dinas Pendidikan sudah melakukan mapping gitu ya. Sekolah juga melakukan mapping terkait kesiapan orang tua ya, baik PTM maupun PJJ. Nah, PJJ-nya harus dievaluasi juga, harus diperbaiki gitu, karena pilihan-pilihan 2 model atau blended ini kan akan diterapkan ke depan gitu ya. Dengan situasi pandemi yang saya kira masing-masing daerah sangat beragam. Nah, tentu Satgas Covid harus mendampingi sekolah. Dinas Kesehatan harus mendampingi sekolah secara terus-menerus, sama seperti halnya ketika wisata dibuka, mal dibuka, itu kan sangat luar biasa pendampingannya. Nah, saya kira sekolah harus dilakukan seperti itu gitu ya. Satgas harus masuk dan memastikan bagaimana praktek ketika anak datang, ketika anak pulang tidak menumpuk, naik angkot tidak berjarak gitu dalam temuan kita misalnya, bagaimana perhubungan juga bahagian dari komponen sistem untuk memastikan pembelajaran tatap muka terbatas ini bisa berjalan gitu misalnya. Nah, yang paling penting adalah ketika ada kasus bagaimana rujukan gitu misalnya. Dan ketika ada kasus tentu sekolah ini sesuai dengan SOP kan harus ditutup sementara gitu ya. Nah, saya kira ini penting kita perhatikan, semakin detail kita di tingkat sekolah disiapkan. Saya kira anak-anak kita kan bisa diberikan terkait pencegahan ya yang harus kita lakukan, jangan sampai dia terpapar dengan COVID itu gitu, Mbak. Oke, jadi selain memang aturan-aturannya yang harus diperketat, tetapi juga penanggulangan jika misalnya ke depannya jangan sampai nih, kalau misalnya ada kasus di sekolah gitu kan, bagaimana penanggulangannya di sekolah tersebut, dan juga memang ini seperti kata Pak Jasra sendiri ya, itu campur tangan dari orang tua dan juga muridnya ini sangat penting gitu kan. Betul. Untuk mematuhi protokol kesehatan jika nantinya murid-murid ini sudah masuk kembali ke sekolah. Baik, terima kasih Pak Jasra, Komisioner KPI yang sudah bergabung bersama CNN Indonesia After 10. Selamat siang, Pak. Siang, Mbak Fani, Mbak Sarah, terima kasih.